warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kartno. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan di antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun sosial. Tujuan komunikasi kelompok. 1. Tujuan komunikasi kelompok membangun kesadaran bersama. Tujuan dari komunikasi kelompok adalah untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, tugas, dan peran masing-masing. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan komunikasi yang efektif, anggota kelompok dapat menyelesaikan tugas dengan baik, cepat, dan efisien. Yang ketiga, mempromosikan keterlibatan. Setiap anggota kelompok mempromosikan dan dihargai dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama ada informasi, menyalurkan informasi penting kepada anggota kelompok seperti tugas, jadwal, dan perkembangan proyek. Yang kedua ada motivasi, membangkitkan semangat dan antusias anggota kelompok untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada kontrol, menjaga agar semua anggota tetap fokus dan terarah dalam menjalankan tugas. Selanjutnya ada contoh komunikasi kelompok. Yang pertama, ada rapat tim. Rapat tim adalah contoh yang paling umum dari komunikasi kelompok. Dalam rapat, anggota tim berdiskusi tentang proyek, strategi, dan masalah yang dihadapi. Terus selanjutnya ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok melibatkan kelompok kecil yang berdiskusi tentang topik tertentu dan mencari solusi. Selanjutnya, contoh kasus komunikasi kelompok dalam masyarakat. Jadi, ada sebuah kelompok kelas dan dalam sebuah kelompok kelas tersebut para anggotanya memiliki tanggapan bahwa kelompok mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dan dalam suatu kelompok ini memiliki sebuah anggapan juga bahwa anggota kelompok sendiri dipandang sebagai bukan orang lainnya, itu keluar dari kelompoknya sendiri. Jadi kita sedikit banyak identifikasi di antara oknum dengan kelompoknya. Tetapi anggota dari kelompok lain dipandang sebagai orang lain atau orang asing. Selanjutnya ada dampak positif komunikasi kelompok. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Komunikasi yang efektif dapat memotivasi anggota kelompok untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, memperkuat kerjasama. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membangun rasa saling percaya dan kekompakan di antara anggota kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Komunikasi kelompok dapat memicu ide-ide baru dan solusi inovatif. Yang keempat, mempercepat proses pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dampak negatif komunikasi kelompok. Selanjutnya dampak negatif komunikasi kelompok. Yang pertama ada konflik. Komunikasi yang buruk dapat memicu konflik dan perselisihan di antara anggota kelompok. Yang kedua, kurangnya efektivitas. Komunikasi yang tidak efektif dapat menurunkan produktivitas dan hasil kerja kelompok. Yang ketiga, ketidakpuasan. Anggota kelompok yang merasa tidak didengarkan atau dihargai cenderung kurang puas dengan pekerjaan mereka. Yang keempat, kehilangan motivasi. Komunikasi yang buruk dapat menurunkan motivasi anggota kelompok untuk bekerja sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.